Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Kembali bersama Ogun Official yang selalu menayangkan kisah-kisah perjalanan gunung. Kenapa kita pakai ini sekarang? Lagi masa pandemi. Wah, udah lama banget dari bulan Maret ya 2020 sampai sekarang. Tapi kita nih udah menjaga protokol kesehatan, makanya kita buka aja, udah aman kita mah. Buka aja. Tuh, kelihatan kan mukanya? Tua, muda, kan beda. Ya. Ogun Official selalu memanggil teman-teman yang baru naik gunung, yang merasakan pengalaman-pengalaman pertama sampai pengalaman yang serem-serem. Untuk itu selalu pantengin Ogun Official supaya kalian dapat pengalaman-pengalaman juga, apa yang kami alami, apa yang kami dapatkan. Jadi patokan buat kalian yang nanti ingin mengikuti dunia petualangan. Tapi jangan lupa ya untuk selalu like, subscribe, komen, dan notifikasi lonceng biar acara kita kalian pantau terus, ya kan? Karena pengalaman sangat berharga, tidak ada gurunya apalagi naik gunung begini. Kalau nggak nonton-nonton kayak gini, kita nggak tahu nanti tahu udah kejadian apa-apa di gunung itu sudah terlambat untuk menyesali. Makanya pantang terus Ogun Official. Malam ini kita kedatangan dua orang tamu yang masih anget-angetnya baru turun gunung. Ya, masuknya murid saya dah, ini masih kecil-kecil, baru selesai sekolah. Ada yang baru selesai, ada yang belum. Karena Babe udah 30 tahun ngajar, nah ini udah bisa jadi cucu, ini bukan anak ya. Tapi berbagi pengalaman nggak apa-apa ya. Oke, kita kenalan dulu. Siapa namanya? Suci, nih Bambang, ya kan, dua pasangan nih, mereka temenan tapi ya kan? Di gunung mah nggak ada pacaran-pacaran, teman, semuanya teman. Baik yang kita ikut rombongan maupun ketemu di jalan, nggak ada. Setiap kawannya orang gunung tuh keren-keren. Nah, mereka ini baru turun dari gunung apa? Gunung Gede ya, di Jawa Barat ya. Untuk kalian yang ada di Sabang, Merauke, mungkin nggak tahu Gunung Gede. Kita harus kasih tahu dulu, Gunung Gede itu lokasinya di Jawa Barat, antara Jakarta dengan Bandung. Kalau kalian pernah di Jakarta ya ke arah puncak, kemudian ada 3 jalur yang untuk naik Gunung Gede. Berapa ketinggian Gunung Gede? 2900. 2958 ya? Belum nyampe 3000 ya? Ya, kalau kita udah biasa naik gunung yang 3000-an dah, biar ada sedikit petualangannya ya. Tapi itu 29 udah hampir. Nah, tetangganya dia kembar itu, Gunung Gede dan Pangrango. Nah, kalau Pangrango 3018. Udah di atas 3000 dia. Sayangnya kalian kemarin naik kagak itu ya, kagak ke Pangrango sekalian. Sebenarnya yang bagus tuh karena jauh-jauh ya langsung gitu. Gimana? Masih berasa nih sakit-sakit? Masih. Kamu gimana? Masih pegal? Teh? Pegal juga. Udah, jangan malu-maluin di kau, ya. Biasa pegal-pegal itu namanya dari dataran nanjak ya kan, pegal ya kan. Tapi awal berangkat semangat dong. Ya, kamu gimana bilangnya sama orang tua mau berangkat? Bilangnya ya biasa sih, ya mau naik gunung dong. Nah, kebetulan ayahmu? Iya, kebetulan ayah anak gunung dulu. Anak gunung Suka juga naik dulunya gunung. ya. Tapi sekarang udah insaf. Ya, Udah enggak gitu udah maksudnya. enggak. Iya. Terus diizinin? Mau kemana, soto ibadah anak cewek gitu iya. kan, naik gunung. Gak apa-apa lah, bisa gitu. Ya udah, akhirnya ya Ditanya udah. berapa orang gitu? Enggak, ditanya, ngasih taunya pas sudah pulang. Oh, pas sudah pulang. Aduh. Terus berangkat nih, persiapan. Apa persiapan kamu apa aja tuh? Cuma lari. Ambil minum aja, santai aja sama kita mah. Ini namanya Ogun kan, cerita santai. Persiapan kamu lari. Ya, Terus? goes. Oh, sepeda ya, biar olahraga lah ya intinya, biar otot kuat ya. Terus? Udah kaget-kaget banget gitu pas nanjak. Benar. Udah nanya-nanya dulu nggak mau orang mau naik gitu? Nanya dulu sama dia, soalnya kan dia pernah. Dia pernah ya? Dia Kamu pernah. yang kedua ya kalau nggak salah ya? Iya. Naik Gunung Gede. Dulu pertama bulan apa? Bulan November. November 2020 ya. Sekarang yang kedua nih pengalaman. Ini yang pertama. Halo, masih cetek-cetek ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Apapun langkah 1000 pun dimulai dari satu langkah, ya kan, diawali. Ada dua yang akan terjadi. Satu,
kecanduan, yang kedua kapok. Karena tinggal di kalian lah. Kalau kalian memang cinta alam, nggak ada istilah kapok ya. Babe naik dari tahun 87 belum kapok-kapok ke sekarang udah 30 tahunan. Ya, emang kita tidak melupakan pekerjaan utama yang pelajar jangan sampai bolos gara-gara naik gunung. Kalau Babe kan nunggu libur semester ya kan, jadi 2 kali gitu ya. Dulu kamu waktu pertama itu sama berapa orang? Banyak? 10 orang lebih. Ada 10 orang? Iya. Wah banyak ya, rombongan besar ya? Iya, Iya. Tapi aman tuh sampai puncak? aman. Selamat ya. Iya. Berkesan nggak tuh pengalaman pertama? Badai sih kalau utama mah. Badai? Iya. Terus gimana ceritanya? Menarik nih. Pertama nih kita naik, berangkat dari sini kita malam jam 10-an. Jam 10-an malam? Iya, 10 orang? 10 orang lebih. Nyewa mobil apa? Nggak, naik bis juga. Naik bis juga? Dari Kampung Rambutan. Turunnya di? Di Cipanas, nanti nyambung lagi angkot. Oh gitu. Buat arah Oh besok. yang jalur Putri juga ya? Iya, Jalur Putri. Ya kan ada 3 jalur tuh, jalur Sukabumi, jalur Cibodas, Cibodas sama Putri. Kamu ambil yang Putri. Iya. Alasannya apa tuh dulu? Kenapa nggak Cibodas? Nggak tahu, itu juga diatur dari temennya, kita mau Ngikut temen aja. ngikut Oh aja. gitu. Iya, Tapi aman ya aman. nanjaknya. Oke. Yang saya mau nanya nih yang baru-baru ini yang kalian berangkat berdua kan? Iya. Gimana kamu pertama baru naik tuh deg-degan apa gimana? Apa semangat? Semangat, deg-degan juga gimana treknya gitu. Karena belum tahu ya? Karena belum tahu treknya. Oh, Cuma gitu. nonton doang di YouTube. Sempet nonton di YouTube sih biar Oh, tahu searching gitu. dulu biar tahu dulu ya. Terus gimana kesannya tuh pas lihat di YouTube gimana? Ya, Cukup menarik gitu ya. Iya, cukup menarik. Biasanya kalau di gambar tuh yang indah-indah doang ya kan. Pas nanjak baru berasa tuh mantap ya kan. Kadang bawa ransel sampai 15 kilo ya kan. Kalau perempuan mah enggak, kali nggak nyampe segitu. Karena wanita tuh makhluk halus. Maksudnya bukan setan, makhluk lemah ya kan. Iya. Nggak berapa orang yang hobi mendaki kemudian kuat, banyak kan yang menyerah. Nah itu yang kalau Babe kalau bawa anak perempuan mau murid-murid itu harus yang udah fisiknya udah teruji. Biasanya mereka pramuka atau ikut taekwondo, ikut silat kan badan bagus-bagus tuh. Iya. Dan hampir nggak pernah gagal penanjakan gitu. Kita perlu juga memikirkan ngajak teman. Jadi buat kalian juga begitu ya. Kalau misi mau berhasil, seleksi dulu temannya, jangan asal yang mau ikut diajak akhirnya Asal itu. iya di pertengahan nyerah akhirnya ya masa kita tinggalin ya kan, belum tanggung jawab sama orang tuanya ya. Iya. Nah akhirnya gagal misinya, paling camping doang ya kan. Apalagi kalau jauh kayak Babe pernah ke NTB, sayang banget kan biaya besar nggak nyampe. Untuk itu kita perlu tim-tim yang tangguh ya kan. Kalian cuma berapa orang kemarin? Bertiga ya? Iya, naik bertiga doang. Cuman bertiga doang. Iya. Tanggung jawabnya agak dikit itu ya kan, cuman bertiga masa nggak nyampe gitu ya. Apalagi gede. Dengar-dengar kalau dari Putri treknya agak landai ya, nggak securam kalau ini. Yang paling curam tuh lewat Sukabumi. Tapi pernah lewat Sukabumi itu, tapi dikawal sama porternya. Wah lebih parah lagi. Nah yang agak nanjak dikit yang lewat Cibodas itu umum tuh pendakian situ. Nanti lewat air terjun Ciberem, kemudian nanjak ada air panas, baru terus ke atas kandang batu ke atas. Pertigaannya itu ada di kandang badak namanya. Itu tempat kemah. Hah? Tempat kemah. Kemah terakhir kalau mau ke Gede, kandang badak ke kanan, Pangrango ke kanan, Iya. Gede ke kiri gitu. Tapi kalian nggak lewat itu karena dari Putri ya. Putri gitu. Iya, dari Putri malam nyampe tuh istirahat dulu. Iya, istirahat. Istirahat dulu. Cewek biasanya suka ngeliat yang gaib-gaib, nggak ada ya? enggak. Nggak ada yang aneh-aneh? Enggak ngelihat. Nggak ya? Enggak. Nah, iya, seharusnya emang begitu. Karena gaib itu dunianya masing-masing, pasti ada, ya kan? Jangankan di gunung, ya kan? Di kuburan, di rumah kosong, di masjid aja ada setan, ya. Buktinya tuh kotak amal hilang, ada, ya kan? Tuh bisikan setan itu, ya sepatu lah hilang iseng-iseng. Jadi dunia kita masing-masing, asal kita nggak nantangin, kita nggak sombong, ya kan? Mereka pasti ada dan beruntunglah kita nggak diliatin. Kalau dibuka mata batinnya kelihatan semua lagi pada nangkring. Banyak. Iya, saya ngajar juga mungkin di atas lebih pada ikut pelajaran IPS itu. Iya, untung nggak diliatin ya kan. Dan kamu juga nggak kelihatan kan? Enggak.
Ya dengan hati bersih, jadi kita enak lah gitu. Terus gimana pagi-paginya gimana persiapannya? Kita bangun. Sarapan ya? Iya, sarapan. Terus Ya, packing udah diajarin nggak cara pack? Udah. Apa yang paling bawah? Paling bawah itu kita taruh sleeping bag. Sleeping bag paling bawah, Iya. ya karena nanti dibukanya di tenda ya. Iya. Terus apa lagi? Di atas sleeping bag apa? Baju kita. Baju diplastikin jangan lupa. Iya. Ya karena hujan kan. hujan. Iya. Iya kalau hujan baju basah udah nyengir kamu udah hipotermia urusannya. Itu wajib diplastikin. Apalagi di atasnya Insting, kompor. peralatan makan ya. Iya, Iya betul. Babe cuma nguci doang. Terus terakhir paling atas apa yang bagus? Naruhnya Itu kalau kita paling atas utama kan waktu itu jaket sih. Iya, enak. bawa jas hujan nggak kalian? Bawa. Bawa ya. Nah itu paling atas. Jadi kalau kejadian hujan di jalan buru-buru buka pakai. Jadi kita bisa lanjut jalan lagi. Tapi ada alternatif kedua langsung ngecamp. Iya. Ya kan bikin tenda langsung dimanapun kalau hujan bikin. Tapi hujan nggak kemarin? Alhamdulillah. Alhamdulillah enggak ya? Iya. Berangkat pagi cerah ya. Padahal walaupun sekarang bulan Mei ini nih, masih ada hujan aja. Cuaca udah nggak benar. Terus berangkat jam 7 pagi. Iya. Bareng rombongan lain apa udah bertiga aja? Bertiga aja. Bertiga aja. Rombongan lain udah duluan apa? Belum. Belum lah. Kayak kita ketemu-temuan saling sapa, terus ditrekan gitu. Oh, di jalan ketemu Iya. biasa ya. Ah, oke. Ingat nggak ada berapa pos itu Putri? 5 sampai Surken. Iya. Sampai Surken 5 pos. Iya, 5 pos. Jaraknya jauh-jauh. Jauh, bayangkan bayangan. Kebanyakan bayangan. Bayangan-bayangan ya. Itu jangan melemahkan kalian ya. Karena Babe dulu di Rinjani sampai ada 7 bukit penyesalan. Bayangkan bukit loh, udah nanjak turun nanjak lagi sampai 7 kali. Coba kalau mental kurang kuat, kagak jadi nyampe. Nah itu, jadi selain fisik mental juga. Mental kamu gimana? Tuh semangat gak? Harus sampai gitu nggak? Iya sih. Ada? Ada. Ada kepikiran gitu? Iyalah, udah biaya, udah latihan kan udah. Sia-sia kalau di pertengahan jalan berhenti gitu. Kayak turun lagi sia-sia. Oh gitu. Lama berhentinya kalau di jalan? Lama. Berhenti mulu juga kita kan badan kurang fit. Oh itu. Oh ya, berangkat lagi kurang fit ya. Dia berapa lama pendakian berhenti gitu? Ya kayak 100 langkah gitu. 100 langkah udahan dulu. Iya. Lama nggak berhentinya? Lumayan lah. Semenit. Berhenti jangan lama-lama, Iya. karena otot tuh langsung ketarik lagi loh. Nanti Ya, buat kalian ya pendaki kalau mau istirahat jangan lama-lama. Karena ketika kita istirahat lebih dari 5 menit itu urat tuh udah ketarik lagi, bisa terjadi kram, ya kan? keburu malas juga. Iya, Babe juga pernah kalau buat ransel tuh cuma dilonggarin doang, tali ranselnya begitu, nunduk 10-15 detik jalan lagi. Nah, ada juga break yang agak lamaan, misalnya kalau yang orang perokok ya kan paling 5 menit tuh istirahat. Baru yang ketiga istirahat besar ada makan, ya kan? Belum masang tenda tuh. Itu sekitar setengah jam lah paling lama. Makan, buka peralatan kompor ya. Ada nggak makan di jalan waktu itu? Enggak, kita minum-minum. Minum-minum. Minum aja? Iya, minum susu di pos 3. Oh, jadi buat susu juga ya? Iya. Sama ya. Susu. Oke. Air mineral harusnya bawa itu yang jangan yang gelas botol gede, botol yang sedang aja. Kalau bisa Tadi diisi. itu udah beli, Udah ketinggalan. Ketinggalan. bagus. Buru-buru kita. Biasanya kan kantong gunung tuh ada kantongnya tuh. Iya. Nah itu jangan yang seliter gitu, jangan keberatan. Bawa aja yang kecil, kemudian isi suplemen. Minumnya jangan kayak ontak, ya kan? Karena apa? Yang namanya orang aus tuh cuma sampai batas tenggorokan. Ya setelah tenggorokan basah ya udah jangan minum lagi. Kalau kebanyakan perut muncrat, susah naiknya. Itu jadi pengalaman buat kalian. Terus kalian minum itu doang, susu doang. Iya. Karena air mineral tinggal. Terus gimana? Bawa mineral yang besar nggak dibawa? Bawa di Bawa di tas. tas. Ada, Ada. di tas ya. Nah air mineral di tas itu, kalau Babe mah biasanya suatu orang bawa 2, jangan bawa 2, utamakan buat minum. Tapi kalau emang jalur gunungnya itu harus di searching dulu di Google, ada jalur air nggak? Kalau ada jalur air, nggak apa-apa kita minum agak banyak, masak agak banyak, diisi lagi, ya kan? Isi lagi biar bisa nandain itu air mineral asli atau bukan.
itu mereknya aja dipotong gitu kan. Nah nanti kalau yang udah dipotong berarti buat masak doang. Yang mineral asli ya sebenarnya air gunung nggak enak sih sebenarnya ya kan. Seger. Iya seger. Apalagi yang dari mata air nongol tuh, wah tuh mantap banget. Seger banget. Iya dengar-dengar mitosnya kalau udah minum gitu pengen ke sono lagi balik lagi. Gimana di perjalanan ada break makan nggak? Ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Cuman minum aja istirahat. Iya. Ngerokok pasti. Iya. Jangan. Kalau ngerokok jangan terlalu banyak karena kita nanjak itu kan ketekan perut itu. Napas harus gede. Pulangnya dengkul yang nahan, napas enggak ya kan? Capek juga. Nanti disarankan kalau pulangnya itu istirahat dulu. Apalagi kalau bawa makhluk-makhluk lemah begini harus kalau bisa ngecamp dulu gitu loh. Kan menjelang puncak nih pasang tenda tuh, tenda tinggalin. Nah pas turun istirahat dulu, jangan pernah langsung turun. Apalagi itu istirahat, Dari puncak istirahat, makan dulu baru Di camp. turun. baru turun. Iya itu. Kalau ada vitamin ya kan diisi vitamin. Terus kalian gimana perjalanannya? Ada lapangan kan di situ ya? Ada. Lapangan buat itu upacara 17-an biasanya ya? Iya. Surya? Surya. Ada rencana. Ada WC nggak situ? Nggak ada ya? Oh, lagi pada nunggu itu. Lagi Banyak nunggu? banget. Lagi nunggu. Tapi jangan diambil ya. Sebagai pecinta alam kita lihat aja. Kita hanya boleh mengambil foto, meninggalkan jejak dan menyimpan kenangan gitu doang kalau orang gunung ya kan. Anti dia merusak-rusak alam gitu. Sampahnya dibawa turun nggak waktu itu? Di bawah. Bawa ya? Iya. Iya, karena sampah plastik tuh botol aqua aja, botol mineral itu 75 tahun baru hancur, ya kan? Makanya ada tanggung jawab moral kita. Bapak kalau makan permen aja kantongin langsung plastiknya. Ya, nanti urusan di rumah dibakar ya kan nggak apa-apa. Tapi di atas karena alam ya, alam harus dijaga lestarinya. Dan dikotorin. Dia jangan dikotorin lah, kita ngambil jejak aja kenangan gitu. Itu langsung muncak nggak waktu itu? Enggak. Enggak. Kita Enggak ya? istirahat dulu bermalam dulu. Berapa jam jalan tuh baru istirahat? Kita bermalam dulu di situ. Bermalam. Iya. Oh, Pasang tenda ya jam Jam 5-an. iya, jam 5 sore. Jam 5 Iya sore. ya. Yang bagus begitu emang. Ada tradisi orang gunung tuh melihat sunrise gitu ya kan. Matahari terbit ada di puncak gitu kan. Biasanya kalau jarak pendakiannya jauh mereka kayak di Gunung Semeru tuh ada yang jam 12 malam udah berangkat. Itu dari Kalimati. Ya kan? Kalau Babe seringnya dari Arcopodo. Arcopodo tuh udah tinggal dikit lagi botak udah. Itu jam 3. Iya, jam 3 pagi ngejarnya apa? Sunrise gitu kan. Ada keindahan tersendiri loh kita di puncak, angin lagi kencang-kencangnya, matahari nongol, wow, ya kan. Walaupun tiap hari matahari juga nongol, ya kan? Tapi kesan di puncak gunung sangat Beda. berbeda. Sampai puncak jam berapa tuh? Berangkat paginya jam berapa? Pagi jam 9-an. Jam 9. Iya. Kok siang banget berangkatnya? Berangkat jam 7 ya? Dari tenda? Enggak, jam 9. Jam 9. Iya. Oh, enggak pengen lihat sunrise gitu ya? Enggak, Susah susah, bangun. susah dibanguninnya. Susah dibangunin. Iya. Emang Udah orang- dibangunin sih setengah 4. Tapi ya gitu. tidur lagi gitu. Ogah-ogahan. Berasa kecapean kali ya, kamu juga nggak fit kan rasanya. Iya. Ganti jangan nama Bambang deh. Adi aja. Bambang masih gede kuat. Udah dijaga fisiknya ya. Iya. Sebagai orang gunung tuh nggak ada cerita fisik lemah. Tapi yang lebih utama mental, ya kan? Fisik boleh kurang, mental. Tuh ada teman kita tuh pada panitia punya prinsip nggak muncak nggak turun, gitu. Harus muncak dulu baru boleh turun. Kalau perlu mati di gunung gitu. Tapi tambah besar biaya harus sampai puncak, itu tekad, ya kan. Capek ya istirahat, ya kan. Hujan badai ngecamp gitu. Nggak ada cerita hujan badai turun lagi yuk. Itu sangat melemahkan. Nah itu mental kayak gitu nanti di daratan dibawa tuh, mental kerja, ya kan. Mental sekolah itu manfaatnya di situ sebagai orang gunung. Nyampe puncaknya, puncak apa tuh namanya? Yang di kawah itu bukan? Di atas kawah? Iya. Di kawah? Kan ada kawah tuh yang bawahnya. Iya, di bawah. Iya. Terus ke atas lagi nggak? Udah sampai situ aja. Habis itu doang sih. Foto-foto dong. Iya. Ada nih pasti fotonya. Ada. Udah tunjukin orang tak? Udah. Wah ada demen dong. Ini terutama nih kalau ada fotonya, oh benar berarti dia berangkat. Ntar berangkat lagi diizinin kamu kalau ada duit tapi apa-apa perlu duit dan apa fisik, ya kan?
Terus sampai puncak cuma lama nggak di sana? Lumayan sih, 2 jam 3 jaman. Ada 3 jaman. Puas foto-foto ya, namanya baru pemula, pengen banget demen. Kelihatan nggak awan gitu di bawah? Kelihatan, alhamdulillah. Iya. Kelihatannya bagus. Jadi kayak negeri di atas awan. Iya. Apalagi lebih tinggi lagi kayak Selamat ya kan. Selamat tuh paling tinggi di Jawa Tengah, 3.400-an. Awannya mantap lah. Mantap. Lagi Semeru. Apalagi Rinjani ya kan. Rinjani itu 3.700-an. Nah, Babe pernah 2011 tuh ke Kerinci. Itu untuk gunung api paling tinggi di Indonesia, 3.805 di Jambi. Berapa orang tuh beda? Berdua. Cuman berdua doang sama kakak. Iya. Kebetulan pulang kampung sekalian naik gitu. Nah, kalian harus coba itu, jangan sampai kalah sama Babe ya kan. Yang tinggi-tinggi targetnya dulu, yang di atas 3.000 ya kan. Nggak apa-apa sekali 6 bulan, nggak usah tiap bulan gitu kecanduan, jangan. Dananya juga besar, terus bisa melalaikan sekolah juga ya. 3 jam nggak kebagian hujan tuh di puncak? Enggak. Nggak ada hujan ya? Nggak ada. Terus turun lagi ke mana? Ke Surken. Tendanya di situ Iya, taruhnya. di Surken. Di Surken kita makan Makan. dulu. Cuman bertiga mas satu tenda ya? Iya, Satu satu tenda tenda doang doang. ya. Satu tenda. Makan dulu masa. Iya, makan. Cukup nggak perbekalan? Alhamdulillah cukup, walaupun ada yang ketinggalan. Ada yang ketinggalan masih cukup. Masih. Nggak, Berarti Tuhan baik, untung ditinggalin. Kalau nggak kan berat bawanya. Iya kan? Iya, untuk ketinggalan, coba nggak ketinggalan. Bisa ditinggalin di sana dibuang. Iya. Ya makanan-makanan yang praktis lah ya kalau di gunung ya. Iya. Jangan yang kebanyakan perlu air gitu, jangan. Kayak masak nasi ya kan. Yang praktis aja mie instan, apa buat vitamin lah pokoknya gitu. Coba Kekuatan aja. nggak boleh nyebut nama loh. Dari kemarin sponsor. Ya oke, jadi itu pengalaman kalian ya. Malam-malam itu nggak ada yang aneh-aneh tapi kan? Enggak, alhamdulillah. Iya alhamdulillah ya. Kamu jam 5 udah nge-camp sih ya? Iya. iya. Terus malamnya nggak berani keluar, berani? Enggak. Enggak. Pada molor. Pada molor aja tidur ya. Kecapean di sini. Kamu merasa kecapean banget? Enggak. ya? Capek sih. Agak meriang dikit. Meriang. Minta tolong nggak bawain ransel? Itu Enggak. biasanya. Wah ini bagus nih. Bagus. Wanita mandiri. Tapi sering lihat tuh di daerah Jawa emang ceweknya mantep-mantep, kuat-kuat. Ya, mungkin mereka udah biasa ya orang kampung situ. Keren-keren, nyampe-nyampe nggak ada minta ditolongin gitu. Biasanya kalau cewek udah bareng cowok minta tolong, dia nggak bawa apa-apa aja karena nggak nyampe. Iya. Tapi ini bagus, mandiri. Semoga ada rasa kecanduan lah. Bukan kecanduan yang negatif ya, positif. Anggap itu olahraga. Kalau kalian masih pelajar ya ada kesempatan itu sekali 6 bulan, ya kan? Libur semester kan? Iya. Libur semester jangan kemana-mana dah. Pokoknya 6 bulan itu kalian hemat, nyimpan uang, ya kan? Karena apapun butuh biaya, ya kan? Biaya relatif ya. Kalau anda mau lebih poya-poya ya lebih banyak. Iya. Cuman kalau dari Jakarta biasanya kalau Jawa Tengah itu sekitar 600-an. Sekitar 600 dananya. Kalau sampai Jawa Timur ya antara 900 sampai 1 juta. Ya itu kan besar kan kalau buat pelajar ya. Untuk itu orang gunung biasanya harus hemat, ya kan? Minum dulu apa? Minum dulu. Ini Iya. santai aja kita masih ngobrol aja nih. Gitu. Masih sampai beduk subuh. Waduh. Ya, ini masa pandemi gini harus banyak minum. Kalau kurang-kurang air, waduh, ya kan? Karena penyakit itu sebenarnya penyakit jinak, ya kan? Karena tanpa obat pun banyak yang sembuh. Iya. Tapi kalau bawa penyakit bawaan, kena corona, selesai. Ya kan? Nah, jadi lebih dari itu, mungkin masih muda-muda kan jarang bawa penyakit bawaan ya, jantung, liver. Yang lebih dari itu adalah selalu merasa bahagia, kan? Selalu berpikiran positif. Islam bilangnya husnuzon, kan? Selalu berprasangka baik terhadap kehidupan. Jadi ya namanya baper, marah, sedih itu hilangin di zaman pandemi mah. Itu akan memacu langsung penyakitnya, ya kan? Kalau banyak dendam. Nah itu pokoknya apapun perasaan yang tidak menyenangkan hilangkan. Iya. Bukan berarti kita senyum terus orang gila dong. Ya di gunung pun demikian. Namanya nanjak capek biasa, emang mau nyari capek, ya kan? Mau nyari enak mah di hotel aja tidur, pada, ya kan?
Berasa capek nih sampai sekarang? Lumayan juga masih ada. Lumayan ya? Gimana berasa naik tangga susah ya? Iya. Ya emang kalau baru pertama begitu, karena urat kita ketarik ya. Babe pernah nyaranin tuh kalau mau cepat pulih, tidur itu kaki ke atas, kepala jangan di alas sampai nyenyak ya. Kalau nggak nyenyak nggak bakal turun tuh. Jadi mau di tenda mau sampai di rumah nyenyak dulu. Jadi kita tidur, kalau sakit di tembok ini ya di bantal kan. Yang penting lebih tinggi karena selama nanjak tuh darah kita ke kaki semua ya kan. Ketika kita tidur miring gitu, minum obat yang obat pegal-pegal gitu kan, malam-malam kalau mau kuat dibalurin, insya Allah paginya tuh seger lagi gitu loh. Ya. Iya, apalagi pendakian gunung tinggi kan nggak bisa sehari kelar, istirahat. Nah pas istirahat tuh harus begitu. Turunnya juga jangan langsung bablas sampai ke base camp bawah, nggak bakalan kuat. Karena kan kita udah nanjak capek ya. Iya. Turun di base camp tuh minimal istirahat, ada tidurnya, bukan makan doang, ada tidurnya. Kalau merasa lelah, rombongannya kebanyakan yang nggak mampu, semalam lagi nggak apa-apa sih itu. Jadi besok paginya turun udah pulih, ya kan. Kalau perlu ada suplemen vitamin gitu. Ya pokoknya kalian selamat bergabung aja sama Ogun. Kita orang-orang yang 6 bulan sekali akan berusaha menaklukkan puncak-puncak gunung. Jadi kita kasih tahu dah nanti kalau udah mau berangkat, siap-siap. Nah, dana sekian. Nah dana itu selalu kita mah orangnya fair. Kalau masih ada lebih kita beli apa gitu. Pernah kita waktu ke Selamet tuh nginep di hotel pulangnya, ya kan. Waduh, enak. Judulnya hotel tapi cuma ya 150 begitu. Yang penting bisa istirahat, ya kan, bisa mandi seger gitu. Dan masih banyak trik-trik lain di pegunungan, terutama yang nggak pengen BAB misalnya, itu kita bisa minum obat yang buat nahan BAB. Nah pulangnya kita ngecamp lagi, minum lagi obat yang bisa BAB gitu. Jadi emang di gunung mah susah kan, nyari toilet juga susah ya kan? Nah itu ada triknya kayak gitu. Ya tenang aja dah, kalau ada rombongan yang berpengalaman ngajak kalian naik, ikutin aja. Yang penting ketua rombongan itu punya pengalaman ya. Nah nanti kalian pun calon pengalaman, nanti punya kaderisasi lagi ke belakang ya kan, ngasih tahu trik-triknya gitu. Secara umum jangan sampai gagal gitu kan. Udah kepikiran mau gagal nggak waktu naik? Enggak Nyampe sih. nggak ya gitu, enggak? Cuma ayo bisa gitu doang Ayo sih. bisa, ayo bisa. Nggak pengen turun mah, nggak pengen. Nggak pengen ya? Masa udah nyampe sini turun lagi sih, payah banget Tuh gitu cakep. sih. Ente gimana? Gua Kita kan kayak lagi gitu. sakit tuh. Iya. Nah, ada tekad harus sampai nggak? Ada lah. Ada ya? Maksudnya kita udah jalan setengah jauh-jauh, percuma kita turun lagi. Lah iya masa sih? Nggak dapat apa, nggak dapat view yang bagus. Belum fotonya kan di Iya. puncak. Itu nggak semuanya punya tuh foto di puncak. Bagus tuh, itu prinsip kayak gitu bagus. Ini lagi keadaan sakit, nih perempuan. Pokoknya tekad nggak muncak, nggak turun. Itu cakep. Itu bisa lagi nanti dimulai lagi. Kalau dana masih terbatas ya gunung-gunung di Jawa Barat dulu dah, ya kan. Salak masih ada kan yang dekat Bogor ya, 2.200. Kemudian di Garut ada Papandayan, Cikuray, Guntur, ya kan. Nah pelan-pelan merambah. Nanti kan kalian selesai sekolah mungkin kuliah atau gimana udah bisa sambil kerja. Usahakan sambil kerja. Nanti dana itu bisa kita pakai buat kesana. Itu kan nggak kayak orang hobi mancing kan tiap minggu ya kan bayar berapa. Kita kan 6 bulan sekali. Usahakan itu bisa. Syukur-syukur kalian punya dana yang bagus, bisa 3 bulan sekali. Yang gunung-gunung dekat kan 3 hari bisa ya. Pulang sekolah Jumat berangkat, Minggu pulang, itu bisa. Tapi yang dekat ya. Iya. Kalau jauh-jauh udah persiapannya juga, persiapan fisik juga, dana juga kan. Itu aja. Nanti terakhir baru merambah gunung tertinggi di Jawa Barat, Ciremai, ya kan, 3078, ya kan. Beda dikit sama Parango 3018. Ciremai, nah udah kuasai Jawa Barat baru merambah ke Jawa Tengah. Jangan yang Selamat dulu, ya Selamat itu paling tinggi 34. Yang di bawah dulu dah, ya Sendorok, Sumbing, ya kan, Merbabu, ya. Perahu pendek tuh 2.500. Ya Desember kemarin Babe ke perahu sendirian. Aduh. Ya,
Tapi karena cuma 2.500, 2,5 jam naik, nggak bawa ransel, nggak bawa tenda, ditaruh aja di itu di apa base camp. Tektok. Tektok, cuma 2,5 jam, turunnya sejam, udah ngacir. Alhamdulillah itu nggak hujan. Nah udah nyampe base camp baru hujan badai. Rencananya mau ke Sindoro Sumbing juga, mau pecahkan rekor gitu 3. Ternyata baru-baru 3. 1 udah pulang. Ya sebenarnya sayang banget gitu loh. Karena dananya kan sama aja, beda-beda dikit doang paling. Ada target berikut nih, habis gede. Ternyata mau ke perahu dulu ini. Perahu, ya perahu di Wonosobo tuh Dieng. 2.500 emang bertahap aja, tapi walaupun Jawa Tengah ya pendek ya, nggak mau nyoba Jawa Barat dulu yang dekat-dekat. Guntur gitu kan, Cikuray. Sebenarnya sih tergantung trekannya sih, kalau itu mah masalah tinggi gimana. Tracknya aja ya. Ya tergantung kepengennya juga ya, kemana dulu nih. Penting waktu ada, fisik ada, terutama izin orang tua ya kan, karena ini alam bebas loh, mau nggak diizinin kualat. Pernah ada yang ikut Babe murid SMA kan, Babe ngajar SMA 13 tahun dulu, tahun 90 sampai 2003 itu nggak izin, bilangnya diizinin, akhirnya geger kan, Main langsung naik aja. iya. Saya tanya udah diizinin orang tua, udah Be gitu kan, berangkat kita sampai 5 hari, ya keluarganya geger, anak perempuan lagi kan. Iya nyariin tuh sedepok-depoknya geger. Ya untung baliknya selamat, itu udah itu Gunung Selamat juga lagi, udah hampir nggak kuat dia. Saya seret pakai itu, pakai tambang. Be udah nggak kuat, Be tinggalin aja. Sembarangan kamu, dititipin orang tua. Akhirnya saya seret tuh nyampe atas. Waduh diseneng banget. Turunnya maka udah slow kan. Itu saya rasa kamu kualat, tapi saya nggak izin orang tua gitu. Orang tua tuh harus izin bagaimanapun, karena kan khawatir ya. Nah jadi kalian silakan target gunung-gunung berikutnya, makin banyak makin enak cerita di hari tua nih ya kan. Yang punya anak nanti kan kalian nggak bujangan terus kan, nanti punya keluarga, punya anak, cerita kan enak tuh, minimal menambah motivasi ya kan. Apalagi kayak Babe guru kan, cerita ke murid, wah muridnya termotivasi ya, pengen lagi. Oke, rencana berikut gitu ya, perahu. Ya semoga terwujud lah. Tapi mungkin libur semester ya. Ini sebentar lagi libur semester loh. Iya, dikira Juli. Juni ya. Iya. Gimana, ada persiapan nggak? Kan karena baru turun ini. Kamu gimana? Belum kepikiran ya? Masih berasa pegel. Pengen juga. ada. Pengen mah ada. Iya. Karena baru sebulan nih kan, sekarang Mei. Ya, ke Juni kan sebulan. Semoga ada 2 hal tuh, fisiknya ada, dananya ada. Kalau izin mungkin karena bapaknya juga orang gunung, boleh gampang. Kalau laki-laki malah tendang aja udah berangkat gitu. Ya, kalau perempuan yang agak susah naik gunung. Selamat. Iya, jadi buat kalian-kalian yang perempuan jangan menganggap diri kalian perempuan ya. Orang cowok bisa, saya juga harus bisa gitu. Ya kan? Tapi tentunya jangan hanya ambisi, diiringi dengan tekad, fisik, perhitungan, dan ada pemimpinnya yang berpengalaman. Karena pernah kejadian ada pelajar yang tidak berpengalaman seumuran, berangkat semua 7 orang, 7 orangnya selesai karena pada egois, gak bawa tenda, gak bawa makan, ya kering di atas. Nah itu pengalaman tuh. Jadi harus ada yang berpengalaman yang bisa dipatuhi, karena kadang kalau orang udah capek itu suka bertentangan di tengah-tengah gunung itu, egonya keluar. Iya, egois. Nah egois itu terjadi kalau seumur ya kan. Kalau ada yang senior mah udah ikutin aja gitu. Apalagi yang seniornya udah pernah punya pengalaman, ya ikutin aja, yang penting selamat lah. Karena kita naik gunung bukan buat konyol kan, buat nyari pengalaman dan selamat pulang pergi gitu. Gimana saran kamu buat teman-teman tuh yang pengen naik gunung, yang terutama yang perempuan? Ayo ngomong dah. Caranya masih ya intinya harus ada persiapan dulu, Persiapan, mental, fisik, baru deh kita coba naik ya, karena itu alam liar ya. Iya. Jangan konyol hura-hura pengen naik, ya nggak sampai akhirnya bukannya sehat malah sakit. Kamu gimana sarannya buat teman-teman? Ini udah punya jam terbang 2, ini 1. Saran sih kalau bisa ya ini sih Gimana? udah cobain dah, Coba ya. ngerasain sendiri, ntar gimana
naik kayak gitu. Benar. Selain nanya teman, lihat aja di YouTube ya, Iya. di Google, di YouTube, betapa indahnya. Emang perjuangannya nggak gampang. Iya. Sekalinya berhasil itu biasanya ketagihan. Iya, yang penting Iya. yang terpenting mah keselamatan. Keselamatan, Bonus. betul. Jadi sebulan sebelum berangkat kalau bisa udah latihan fisik, ya kan? Supaya urat-urat ini terbiasa dengan ditarik, ya kan? Karena beda jalan datar menanjak, ya. Kalau jalan nanjak ngos-ngosan, terus kalau fisik udah ototnya udah terlatih, udah nggak capek. Capek ya tidur lah, minum obat. Nah, kalau tambah persiapan tuh namanya konyol, ya kan? Karena alam itu bersahabat kalau kita bersahabat, kalau kita persiapkan. Alam itu sifatnya pasif, tapi dia bisa sangat berkuasa kalau kita ada rasa kurang persiapan, ada sombong, ada apa gitu. Lebih nama negatif lah. Iya, kalau saran Babe, kalau masalah gaib jangan terlalu dipikirkan di sana, ya kan? Karena orang akan kelihatan tuh kalau dia pikirin, ya kan? Nanti ada daun pisang goyang aja dianggap apa gitu kan, karena putih kan? Iya, tapi kalau pikirannya positif, mau jalan malam, mau jalan siang, nggak masalah. Yang itu nggak ganggu. Oke, buat Bambang, buat Suci, makasih udah bisa datang ke Ogun Official. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kalian harus banyak pengalamannya. Kalau perlu punya teman nanti yang udah pernah nanjak, ajak kemari. Iya. Kita ngobrolin lagi. Dan kita juga ngobrolnya nggak begini aja, kita variasi. Kita pernah ngobrol di puncak Gunung Arjuno, Welirang. Lagi trip, lagi jalan gitu, kita variasikan. Yang penting buat kalian dapat pengalaman dari apa yang kita obrolkan. Ini bertiga, biasanya kita berdua aja sih kalau ngobrol. Ya, dapat pengalaman, ambil hikmahnya, kalau bisa buktikan kalian mau berangkat gitu. Oke. Yang terakhir nih tentang pandemi, selalulah menjaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan 5M. Yang penting jangan terlalu dipikirkan, ya, terlalu waspada, terlalu takut malah kena malah, ya kan? Yang penting ini yang utama nih, kalau kita jarak 1 meter udah aman, ya. Oke, kalian pakai lagi dah kalau mau penutupan. Dari Ogun Official kita ucapkan selamat liburan Lebaran, bentar lagi masuk, bentar lagi juga ujian. Ingat, akhir Juni bagi rapot, yang punya dana, yang punya fisik, kita caw lagi berangkat. Cari pengalaman hidup sebanyak-banyaknya mumpung masih pada muda. Ya, akhirnya kita dari Ogun Official mengucapkan terima kasih buat perhatian kalian. Kasih dadah dong, sampai jumpa.